Selamat datang guys di YouTube channel Vero Message. Kali ini aku pengen berbagi sharing seputar topik pendewasaan diri ya, pendewasaan diri. Yang dimana sebelum berbicara seputar topik pendewasaan diri ini, pertama-tama aku pengen mohon maaf kalau sekitar 2 mingguan lebih ini nggak upload video YouTube karena ya aku sedang sibuk nyelesain skripsi dan sidangnya itu sebenarnya di bulan Juli kemarin ya, sekitar tanggal 11 sampai dan tanggal kemarin tanggal 19, cuman gara-gara aku ketolak nggak bisa ikut sidang ya, jadinya harus ngulang lagi sekitar 6 bulan lagi, dan itulah sebenarnya yang ngebuat aku down gitu. Udah sibuk gak sempet upload, ya udah down juga, merasa diri sedih lah, galau dan lain-lain, dan akhirnya juga malas juga upload akhirnya gitu, nggak mood lah intinya. Makanya aku gak sempat upload sekitar 2 mingguan lebih lah, karena kan aku biasanya itu upload sekitar seminggu sekali ya, cuma benar-benar kemarin tuh nggak enak. By the way, yang alasanku pengen sharing seputar topik pendewasaan diri ini yakni masih berkaitan dengan aku gagal ikut sidang skripsi kemarin itu. Kemarin aku sempat ngelakuin touring personal, touring sendirian gitu selama 3 hari, dari tanggal berapa itu, tanggal 14 sampai 16 ya, tepatnya sekitar Kamis sampai Sabtu Juli. Juli mulai melewati kurang lebih 13 kota dan kabupaten gitu. Mulai dari Surabaya, Sidoarjo, Kabupaten Malang, terus melewati selatannya Jawa Timur sampai akhirnya melewati utaranya Jawa Timur sampai balik lagi ke Surabaya lah, kurang lebih ini petanya. Tapi sebenarnya bukan touring yang penting, tapi selama touring itu aku merenung sebenarnya guys, tentang kenapa sih aku kurang lebih kayak terkait memandang sebuah kesuksesan gitu. Itu aku melihat diriku masih belum sedewasa itu gitu dalam melihat sebuah kesuksesan itu sendiri. Makanya topiknya kan pendewasaan diri ya, khususnya dalam hal melihat kesuksesan atau mencapai atau mengejar kesuksesan gitu ya. Sekalian juga sih buat menghibur diri karena telah merasa jatuh down kan setelah gagal kemarin, gak bisa ikut sidang, makanya aku hibur diri lewat touring sendirian lah gitu. Sekalian gak pernah touring kan di Jawa sejak COVID gitu kan ya, gitu lah kurang lebih. Dan yang mau aku sharing terkait topik pendewasaan diri dalam hal mencapai kesuksesan atau mengejar kesuksesan itu, sebelum kesana aku pengen mention lah kurang lebih beberapa parameter seorang pria dianggap dewasa, khususnya dari aspek emosional ya, bukan secara hukum yakni 17 tahun, maupun secara fisik seperti tubuhnya makin tampak lebih tua, berubun dan sebagainya. Yakni berdasarkan dari kelascinta.com ya, kalian bisa klik linknya di bawah kalau pengen nonton. Yakni apa sih arti dewasa bagi seorang pria gitu, yakni mandiri secara finansial, bersikap independen di hadapan orang tua. Maksudnya kayak gampangannya kita nggak terlalu nurut maupun juga tidak terlalu membangkang ke orang tua, kayak ada tengah-tengahnya lah, banyak kompromi di situ gitu. Lalu juga berpikir jangka panjang dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, ini yang pengen aku bahas nanti lebih dalam di sini. Juga terima segala konsekuensi dan jangan menyalahkan orang lain. Ini juga yang pengen aku bahas gitu. Kendalikan diri dan emosi dalam menghadapi konflik, entah itu konflik dengan keluarga, diri sendiri dan lain-lain. Hormati dan hargai setiap orang sebagai sesama manusia. Ini lebih ke toleransi. Oke, itu kurang lebih beberapa parameter kedewasaan ya, yang dimana kalau kita rangkum sih lebih kepada poinnya ya, dari 6 itu yang mengambil keputusan, terus juga ya, mengambil keputusan,
uh, kontrol diri sama menghormati perbedaan. Nah itulah kurang lebih agen-agen ya, panggilan buat subscribernya atau penonton setianya Vero Message ya, yang 3 nilai lah atau 3 poin dari 6 poin kedewasaan yang disebutkan oleh kelas cinta dari itu. Tapi aku pengen lebih mention ke poin nomor 3 sama 4 ya, ini terkait berpikir panjang dalam mengambil sebuah keputusan dan terima segala konsekuensinya. Poin 3 sama 4 yang dimana kita pengen bahas itu terkait kesuksesan gitu. Kenapa poin 3 sama 4 lebih terkait kesuksesan, walaupun sebenarnya poin 1 itu juga sama pentingnya. Kalau yang nomor 1 itu lebih kepada lebih kepada hasil gitu kalau manusia secara finansial. Namun kalau yang 3 sama 4 itu poin yang akan selalu ada sepanjang masih kita hidup baik, kita masih belum mandiri secara finansial maupun sudah bebas secara finansial pun, nomor poin 3 sama 4 bakal kita selalu hadapi sepanjang hidup kita ya. Makanya itu yang pengen aku bahas gitu. Dan apa hubungannya poin yang 3 sama 4 dengan kasus, yakni tema pendewasaan yang pengen aku bahas di video kali ini, yakni sebelum kesana aku pengen cerita sedikit kenapa sih aku bisa gagal gitu ya, gagal bisa ikut sidang skripsi semester ini gitu. Yakni di detik-detik akhir buat submit atau pendaftaran biar bisa ikut sidang itu, aku secara dokumen itu sudah lengkap sebenarnya. Hanya saja ada dokumen terakhir yang benar-benar cukup penting, yakni persetujuan dari dosen pembimbing 1 dan 2. Dosen pembimbing 1 kali itu sangat tidak merekomendasikan aku buat maju gitu. Begitu juga dosen kedua aku gitu. Dosen pembimbing 1 aku akan ngasih jika pembimbing 2 aku mau ngasih, dan dosen pembimbing 2 aku mau ngasih itu bisa aja dia ngasih, walaupun dia tidak menjamin aku bisa lanjut sampai tahap 2, karena kan sidang skripsi di kampus itu ada 2 tahap gitu. Nah, dan akhirnya setelah menimbang dan juga jika aku telusuri ke belakang ya, kan pelaksanaan skripsiku ini mulai dari bulan Maret, April, Mei, Juni ya, sidangnya kan awal Juli lah, awal Juli. Sepanjang bulan Maret itu aku sama sekali sibuk sama kerja praktek. Bulan April itu aku cuma 2 kali menghadap dosen. Beneran cuma 2 kali menghadap dosen. Cuma 2 kali saja menghadap dosen. Dan itu pun kebanyakan waktuku terbuang gara-gara tidurku yang kurang, tidur malamku yang kurang, sehingga bangunnya kesiangan terus dan dilanjut dengan banyak kegiatan ibadah di siang sampai sore hari, karena pas itu kan bulan Ramadan ya bagi muslim, makanya waktu buat ngerjain itu kurang ya. Dan di bulan Mei itu aku habis, di pertengahan bulan Mei itu buat ya silaturahim sana kemari, dan 3 minggu habis cuma buat cari data gitu. Akhirnya waktu kasarnya efektif pula yang dari pagi sampai malam itu hanya di bulan Juni. Dan itu pun di seminggu terakhir bulan Mei sama seminggu awal bulan Juni, 2 minggu kan di bulan Juni itu ada 5 minggu di tahun 2020. Nah 2 minggu itu 2 minggu pertama tuh hanya fokus buat olah data gitu, belum buat analisis sama menggabungkan berbagai macam analisis menjadi satu kesatuan gitu. Dan dalam waktu 3 minggu efektif yang buat menganalisisnya itu, ketika latihan gitu kan, latihan menyampaikan argumen skripsiku di depan dosen pembimbing, aku sering kali kewalahan dan akhirnya terbata-bata, bahkan sempat disemprakin gitu saking gak layaknya buat maju gitu.
Dan akhirnya ya di detik terakhir sebelum submit aku milih buat mundur ya, kan memang belum selek itu gitu. Dan di waktu itu tepatnya Idul Adha ya, itu Sabtu, besok minggunya tuh Idul Adha secara nasional. Itu benar-benar aku jatuh guys, agen aku benar-benar merasa gagal, jatuh, benar-benar aku merasa down, aku merasa kayak paling down, kayak jatuh gara-gara gagal mencapai sesuatu. Itu terakhir kali aku rasakan ketika 2017 lalu, ketika itu aku sekilas itu apa ya, sedang merencana. Aku ketika tuh sebagai ketua sebuah ekskul gitu di SMA dulu, dan kami sedang merencanakan lomba tingkat provinsi gitu. Gila kan, tingkat provinsi gitu, semacam lomba tulis menulis lah, tingkat provinsi, dengan sumber daya yang benar-benar terbatas dan dosen atau anggaplah pembimbing ekskul yang sedang sibuk nikah gitu ya. Jadinya benar-benar amburadul, dan juga di pas itu ada tekanan besar dari orang tua buat keluar dari itu gara-gara sering pulang malam, karena kan pas itu udah ada SMA kelas 2, dan akhirnya harus segera fokus ke bimbel gitu. Namun gara-gara nolak terus dan akhirnya crash, akhirnya aku milih nyerah dan akhirnya keluar dari itu ekskul gitu. Padahal itu sedang ada perlombaan di tengah jalan, dan akhirnya perlombaannya pun stuck, tidak dijalankan oleh pengurus yang menggantikan aku gitu. Dan sepanjang sebulan di waktu SMA tuh itu aku benar-benar down. Dan kalau yang sekarang, kalau yang untuk yang kasus yang sekarang dari tahun ini, sejak aku jatuh kemarin, maksudnya merasa down, gagal sejak Idul Adha itu kan, itu kejadiannya sebelum pas hamil 1 sampai sekarang tuh udah hampir sekitar 10 hari lebih lah. Dan syukurnya aku bisa comeback lagi atau merasa lebih baik lagi, walaupun belum sepede ketika sebelum aku kena merasa gagal ini gitu. Bahkan dukungan dari komunitas yang positif dan juga dukungan dari sahabat itu makanya penting sekali punya minimal ada satu sahabat non toksik yang dukung kamu gitu, entah itu kerabat, sahabat maupun ya pacar, kalau orang punya pacar gitu. Oke, itu masih agak curhat ke diriku sendiri ya. Lalu balik lagi terkait poin nomor 3 sama 4 yang tadi itu, yang dimana poin 3 terkait berpikir panjang, dan juga poin nomor 4 itu terkait terima segala konsekuensi gitu ya. Jika saja aku bisa kembali ke maybe nggak usah lah tahun yang lalu, tapi kurang lebih bulan Maret gitu. Dan aku memilih buat tidak ikut KP, sehingga minimal aku masih punya 1 bulan buat kasarannya mengalukan analisis gitu, biar kerja praktek atau matkul kerja praktek itu bisa di semester depan dan sudah aku tertunda gagal. Itu tidak apa-apa, tapi buatku sendiri kalau tidak bisa menyelesaikan mata kuliah skripsi di semester itu sebuah kayak kegagalan besar gitu, dan sebuah kemaluan yang sangat besar. Walaupun mungkin orang lain mungkin biasanya, tapi buat aku personal ya itu very target yang sangat besar. Cuma gagal itu nggak tercapai, akhirnya aku bisa gagal kan seperti tersebut. Cuman kalau dikaitkan dengan poin 3 yakni berpikir panjang dalam mengambil keputusan ya, ketika itu aku kayak sebenarnya aku cukup bisa berpikir panjang di bulan Maret waktu itu, cuma aku tidak tidak memasukkan unsur margin error, yang dimana margin error di sini kayak misalkan pencarian data, pengolahan, nulis skripsi. Aku pakai parameter pengerjaan skripsi seperti ketika mengerjakan tugas besar, yang juga ya ada tugas besar semester sebelumnya yang juga sebenarnya buat laporan, dan aku pikir harusnya dengan seperti itu cukup. Ternyata kebanyakan aku
saja aku berpikir panjang ketika waktu itu, lebih tepatnya berpikir lebih panjang lagi gitu. Cuman ya karena waktu itu ada tawaran dari teman buat ikut KP, barangnya ya sudah gitu. Nasi telah menjadi bubur. Lalu kaitannya dengan poin nomor 4 tadi, yakni yang terkait terima segala konsekuensi dan jangan menyalahkan orang ya. Ini salah satu menurutku aspek yang cukup berat nih dalam menjadi seorang yang pria, cowok maupun laki-laki dewasa, yakni kalau kita balik lagi sedikit kan 6 poin tentang kedewasaan pria yang disebutkan hari itu lebih terkait kontrol diri, toleransi, sama mengambil keputusan. 2 poin yakni kontrol diri sama toleransi itu lebih kasarannya itu lebih modelnya tuh habit sehari-hari gitu. Walaupun sebenarnya sih kayak kita itu kan pasti setiap menit bakal mengambil keputusan kan, cuman kan lebih kepada keputusan yang sifatnya kecil gitu, kayak misalkan keputusan apakah pengen mandi cepet atau pengen mandi agak lama atau nggak mandi, kayak misalkan caranya mengambil keputusan apakah makan 10 menit kemudian, 15 menit kemudian, atau sejam kemudian, lebih ke sifatnya nggak seberapa signifikan lah. Kalau poin yang terkait poin kedewasaan yang terkait kontrol sama toleransi itu kan lebih ke kayak kurang begitu signifikan, dalam artian itu lebih ke terkait pembiasaan diri gitu. Kecuali buat poin toleransi, kalau misalkan kalian sebagai minoritas itu hidup di, ataupun kalian yang mayoritas hidup di daerah yang jomplang, perbedaannya mungkin kalian dituntut gitu buat membiasakan diri buat toleran. Tapi sebagai manusia yang hidup dari kecil sampai dewasanya kurang lebih di daerah tertentu yang budayanya mirip, ya sebenarnya terkait poin dewasa secara toleransi itu sebenarnya nggak seberapa signifikan lah. Balik lagi, namun berbeda dengan poin atau aspek kedewasaan yang lebih terkait mengambil keputusan ya. Konteksnya di sini tuh lebih kepada keputusan besar ya, keputusan mulai yang cukup besar sampai sangat besar sekali gitu. Untuk titik di mana kita atau waktu di mana kita mengambil keputusan, lebih tepatnya waktu di mana kita dituntut untuk mengambil sebuah keputusan yang cukup besar maupun besar, itu tidak setiap waktu ada gitu. Kecuali mungkin aku sih belum pernah tahu ya apakah ada seperti itu, tapi kurang lebih kalau misalkan kamu berada di suatu jabatan ataupun pangkat yang kasarannya kamu setiap minggu bakal dikasih keputusan sangat besar, mungkin ya, tapi kan mayoritas, anggaplah kita ambil rata-rata orang itu ya keputusan besar dalam hidupnya tuh nggak sebanyak orang yang di posisi tersebut gitu. Ya paling keputusan besar dalam hidup seorang paling antara pas milih mungkin SMA, kuliah, kerjaan, pacar, nikah, punya anak, kerjaan, milih bisnis yang mana, ya kurang lebih seperti itu lah. Nggak setiap saat ada gitu, tapi ketika waktunya datang kita dituntut buat memilih gitu. Nah disinilah poin atau aspek kedewasaan yang aku benar-benar struggling gitu, karena selama ini tuh aku dalam mengambil keputusan tuh efek ataupun impact dari keputusannya, andai aku itu gagal kasarannya, andai aku tuh misalkan memilih yang lebih banyak keburukannya, itu nggak seberapa terlalu berdampak buruk bagi diriku gitu. Namun karena kasarannya keputusan buat memilih untuk tidak memilih untuk merelakan KP dan memilih buat fokus ke pengerjaan skripsi gitu, karena ekspektasiku sangat tinggi di pengerjaan, di target untuk kelar skripsi semester ini, aku tidak memilih keputusan untuk fokus di skripsi saja. Itu ngebuat aku kayak ya terima resikonya gitu, aku nggak seberapa layak buat maju, dan akhirnya aku mundur dan gagal gitu. Dan karena keputusan sudah dibuat
sebenarnya bisa aja menjilat lidah sendiri. Sebenarnya bisa aja pas itu aku udah bilang mundur namun bilang lagi maju, namun kan sebagai di tengah budaya yang sangat menjunjung tinggi integritas gitu, yakni sesuai antara apa yang dikatakan dan diomongin, ya kan agak susah gitu buat menjilat lagi ludah sendiri gitu, karena keputusan sudah dibuat gitu, decision has been made. Dan kecuali orang yang orang yang berkaitan itu, kayak misalkan dalam hal ini dosen pembimbing itu dengan senang hati memberikan chance gitu buat maju gitu. Dan walaupun ketika itu aku udah bilang mundur, tapi dia bilang dia menawarkan buat maju, ya udah mungkin aku ambil, tapi kan ya yang namanya sudah waktunya sudah telat, dan waktu submission persyaratan buat sidang udah telat, ya sudah aku mundur. Dan intinya keputusan sudah dibuat dan sudah tidak bisa untuk balik ke belakang. Di bagian terakhir nih, apa sih yang perlu kita lakuin ketika kita berada di dalam fase terkena masalah gitu. Dalam masalah mungkin ini mungkin agak jarang disinggung sama orang. Biasanya dalam setiap masalah itu ada 3 fase. Fase sebelum kena masalah itu biasanya kita lakukan tuh prevensi atau merencanakan untuk kejadian terburuknya. Intinya yang merencanakan lah planning. Di fase ketika kena masalahnya sama setelah masalah. Kalau setelah masalah itu ya move on dan evaluasi. Tapi ketika berada di titik pas kena masalahnya, kena mentalnya, saya kena emosinya, yang kita lakukan hanyalah tenang, dingin, berusaha tetap tenang, dingin, sabar, atau whatever lah, pokoknya lebih kepada respon, bukan mencari solusi, karena solusi itu pasti ada, cuman kita butuh tenang di saat itu. Dan apa yang aku lakukan di fase kena masalah, yakni ya udah aku tiduran aja, nonton bioskop, makan sepuasnya, bahkan touring sepuasku gitu, daripada aku kayak minum ganja gitu kan, atau melakukan tindakan kriminal. Lebih baik dialihkan ke hal seperti itu gitu. Dan dari pengalaman touring dan kegagalanku dalam mencapai targetku, khususnya dalam hal itu bisa lulus skripsi mata kuliah skripsi di semester ini, aku mengambil pelajaran bahwa selama ini aku tuh dalam mencapai sebuah goal atau target itu lebih ke deadline oriented, bukan minimum result oriented. Maksudnya deadline oriented itu seperti gampangannya, aku bukan tipe yang hasilnya tuh harus 100% kelar, tapi 70% atau 80% sesuai standar minimumnya itu udah tercapai, namun di waktu yang telah ditentukan. Aku agak sulit buat kasarnya buat fleksibel atau kompromi terhadap deadline. Kalau emang udah di set di situ, ya sudah, kudu tercapai di situ, walaupun dia cuma 70%. Kalau di bawah 70%, anggaplah 60%, 50%, itu aku anggap gagal. Itu yang terjadi yang kemarin aku di sidang skripsi.
beda ceritanya kalau mungkin aku ngeset mindsetku dari yang deadline oriented dalam mencapai goal maupun kesuksesan, tapi lebih kepada result, apa ya, minimum result oriented. Maksudnya seperti ini, prinsip dari mindset minimum result oriented ini yakni lebih baik 1 daripada 0 sama sekali. Kalau misalkan diaplikasikan ke caseku yang skripsi itu, lebih baik di semester ini walaupun mungkin aku nggak maju gitu, nggak layak maju gara-gara hasilnya itu baru 50%, itu masih lebih baik daripada aku semester ini itu tidak mengerjakan skripsi sama sekali, walaupun sudah mengambil mata kuliah skripsi maupun bahkan tidak mengambil mata kuliah skripsi sama sekali. Ada soalnya yang kayak gitu, teman-temanku gitu, dia tidak mengambil mata kuliah skripsi sama sekali gitu, bahkan udah mengambil tapi udah dibiarin aja gitu. Harusnya aku lebih fokusin ke situ gitu, karena dengan minimum result oriented itu ngajarin aku buat udah fokus kepada fokus kepada proses untuk mendapatkan hasil, bukan fokus untuk fokus untuk hasilnya itu kudu tercapai di waktu yang telah ditentukan gitu. Karena kalau yang namanya waktu gitu, walaupun sebenarnya dalam perjalanan gue kan kita diminta buat smart kan, buat kayak ada dikasih batas waktu, cuman ketika itu terlalu dalam konteksnya aku ini atau caseku ini terlalu oriented atau terlalu nekanin ke waktu, ya jadinya ketika aku tidak berhasil mencapai goal itu di waktu yang telah ditentukan, ya maka aku kayak merasa gagal gitu. Beda cerita kalau misalkan aku fokuskan fokusku itu atau arah pemikiranku itu atau arah mindsetku itu kepada pengerjaan hasil, walaupun aku tetap set goalku, namun aku tidak terlalu nekanin lagi di deadline oriented. Itu ketika di deadline yang ditentukan aku tidak mencapai standar minimum kesuksesan atau ketercapaian target, ya masih ada lagi waktu buat ngeset waktu buat mencicil atau mencapai sisanya gitu. Ini nantinya lebih kepada lebih kepada dampak ujung-ujungnya sih lebih kepada kondisi mental kita gitu setelah menjalani proses pencapaian goal itu sendiri gitu. Yang dimana yang paling penting di sini sebenarnya bukan soal minimum result oriented maupun deadline oriented, tapi lebih kepada kita secara dewasa merespon terhadap hasil dari proses pencapaian goal yang telah kita lalui. Bagaimana respon kita, kan seperti yang aku sebut tadi, salah satu poin kedewasaan adalah mengambil keputusan, toleransi, yakni kontrol diri. Nah, kontrol diri dan mengambil keputusan itu ada dalam ketika kita merespon terhadap hasil dari perjalanan ataupun proses pencapaian yang telah kita lalui. Itulah poin pendewasaan ini yang aku maksud. Ujung-ujungnya sebenarnya pendewasaan itu lebih soal bagaimana kita bertumbuh gitu. Dan untuk bertumbuh kita perlu punya target atau sesuatu yang perlu kita capai gitu. Walaupun minimum kita belum tahu apa yang pengen kita capai dalam hidup, yang minimal kita ada tergerak buat belajar. Ini selalu bertumbuh. Yang paling penting adalah bertumbuh. Ketika tidak bertumbuh kita stuck, karena emang kita didesain sebagai manusia itu buat bertumbuh, bukan buat stuck. Mungkin itu aja dariku. Sorry ini mungkin agak melebar omonganku, tapi kurang lebih
Poinnya adalah pendewasaan diri dalam mengambil sebuah keputusan gitu. Iya, itu lebih tepatnya. Mengambil pendewasaan diri dalam hal mengambil keputusan bagi seorang pria dewasa gitu. Itu bagaimana yang seharusnya gitu. Karena kita tidak bisa menyalahkan orang lain maupun berusaha menjilat ludah sendiri ketika keputusan telah dibuat gitu. Oke, itu saja dari aku, Vero. Jika bingung, nanti aku buatin segmen-segmennya ya. Semoga aku bisa membantu dalam memahami apa sebenarnya pesan penting yang ada dalam video ini. Oke, thank you. Sampai jumpa di video selanjutnya, agen-agen.